uh, Romo Rudi tadi memberikan beberapa catatan terkait dengan wabah atau pandemi yang sudah dialami oleh masyarakat kita di Nusantara ini sebelum kita menghadapi corona hari ini. Di komunitas Dayak ada tadi disampaikan oleh Mas Rudi istilah yang saya kira menarik tapi juga sangat mengerikan. Pagi mengubur, sore dikuburkan gitu ya. Dan ini saya kira dalam kondisi corona seperti hari ini juga ini jadi peringatan juga ya. Jadi saya dokter-dokter yang kemudian mengobati pasien juga sangat rentan tertular virus ini, dan kita tahu bahwa virus ini juga sangat mematikan. Di Sulawesi Selatan juga saya kira pernah terjadi wabah yang seperti itu, Mo. Jadi di abad 16, 17 gitu ya, dan juga di abad 19 misalnya di Goa itu ada pernah disebut sebagai penyakit puak tadi, Bang Ijal juga sudah sampaikan. Itu juga sama istilahnya. Jadi kalau dia sebut pagi kena, sore dikuburkan gitu. Nah, kalau orang Dayak bilang pagi mengubur, sore dikuburkan. Nah, itu lebih ngeri lagi. Saya kira menarik, dan Romo Rudi juga menjelaskan terkait dengan bagaimana komunitas lokal merespon wabah gitu. Jadi mulai tadi ada dari pencegahannya, terus kemudian ada pengobatan, terus juga kemudian ada pemulihan. Dan tadi jelas sekali step-step yang disampaikan oleh Romo Rudi dalam hal bagaimana komunitas lokal ini menyikapi atau merespon wabah ini. Nah, saya kira menarik ini untuk kemudian nanti kita bisa mendengarkan tanggapan dari teman-teman, dan mungkin juga ada sharing pengalaman di tempat lain terkait dengan bagaimana komunitas-komunitas lokal ini menghadapi wabah gitu. Yang terakhir yang juga menarik disampaikan oleh Romo Rudi terkait dengan problemnya sampai hari ini negara itu belum merekognisi komunitas-komunitas lokal ini. Jadi belum mengakui keberadaan komunitas-komunitas lokal ini. Jadi kalaupun mereka melakukan berbagai macam ritual seperti yang tadi juga disampaikan oleh Bang Samsul Ma'arif di awal, bahwa ada banyak komunitas lokal yang melakukan ritual di segenap penjuru negeri ini, tapi yaitu mereka melakukannya sendiri-sendiri, dan kemudian juga tidak dalam kerangka bagaimana negara melibatkan mereka itu menjadi bagian juga untuk merespon wabah ini. Nah, ini saya kira karena tadi itu yang awal disampaikan oleh Bang Samsul Ma'arif, bahwa karena ya agama lokal ini memang juga belum diakui oleh negara kita ini sebagai agama yang harusnya punya ruang yang sama untuk kemudian melakukan proses-proses sorry, Man. Tapi lewat Mahkamah Konstitusi kan sudah ada pengakuan tuh. Ya benar. Tapi dalam prakteknya belum kita temukan kan ya, Mo. Nah, selanjutnya mungkin Pak Marco bisa melengkapi 3 pemantik diskusi kita sebelumnya. Saya kira nanti Pak Marco juga tidak kalah menariknya karena beliau juga punya banyak sekali saya kira pengalaman terkait dengan bagaimana berhubungan dan berinteraksi dengan teman-teman komunitas lokal ini. Silakan Pak Marco. Baik, terima kasih Bung Asman. Selamat malam, Ibu, Bapak-bapak, saudara-saudara. Salam sejahtera, salam sehat, salam bahagia untuk kita semua. Pertama-tama, saya setuju dengan semua pendapat yang diajukan di atas, bahwa wabah itu bukanlah hal yang baru bagi komunitas lokal. Ya, itu sudah terjadi berabad-abad yang lalu, sudah menjadi pengalaman empirik. Nah, di kalangan masyarakat Dayak Ngaju, wabah itu malah dimasukkan ke dalam ritual adat, dimasukkan ke dalam tuturan-tuturan suci, cerita asal-usul alam semesta, dimasukkan ke sana. Ya, saya melihat hal itu adalah data yang menunjukkan bahwa sampar wabah atau pandemi itu sudah menjadi pengalaman empirik berabad-abad dari komunitas lokal yang ada di Indonesia. Nah, saya ingin memperlihatkan
wabah apa saja yang sudah dialami oleh orang-orang Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah. Nah, Ibu Bapak dan Saudara, saat melacak apa saja wabah yang ada di Kalimantan Tengah, saya mendata minimal ada 4 wabah besar yang pernah terjadi dan mengambil banyak jiwa di Kalimantan Tengah. Saya mulai dari yang paling muda, yaitu malaria, kemudian diare atau muntah berak, kemudian cacar dan sampar. Nah, ini banyak dibicarakan dalam sejarah-sejarah lokal, banyak dibicarakan oleh orang-orang tua kepada anak-anaknya. Nah, ada yang bisa dielakkan, ada yang bisa dilalui. Malaria misalnya. Ternyata orang Dayak sangat bisa menangani malaria. Yaitu ketika mereka sudah bisa, ya. Bisa dimunculkan penuh slide-nya, Pak. Oke. Ini ya dimunculkan penuh ya. Itu gimana caranya ya? Nah, itu dia. Ya tidak, padahal di awal tadi ketemu muncul penuh kok, Pak. Oke, sebentar ini, ya. Ya. Sebentar. Saya stop ini dulu. Kelihatan. Oke, saya stop dulu, saya masukkan lagi. Ya. Oke, semoga bisa. Ini udah bisa? Belum, Pak. Dia masih kayak di dokumen begitu. Saya nggak tahu di teman-teman yang lain. Masih sama kayaknya, Bang. Masih Ya, sama. ya. Tadi bisa ya? Ya, di awal bisa tadi, Pak Marco. Sebentar. Saya tangan dulu sebentar ya. Coba diklik di gambarnya. Ya. Diklik di gambarnya, Pak Marco. Sudah ini. Nah, sudah, Pak. Sudah ya? Ya, sip sudah, Pak. Baik. Pak. Ya, minimal ada 4. Nah, malaria itu sudah bisa diatasi oleh orang Dayak ketika mereka sudah tahu yang namanya kelambu. Dia masih kayak di dokumen begitu. Saya nggak tahu di teman-teman yang lain. Di handphone sih penuh, tapi Masih sama kayaknya, Bang. di live nggak penuh. Udah penuh ya. Saya coba pindah ke. Ini penuh Sebentar. sih. Penuh nggak? Udah. Udah bagus ini, Pak. Kalau di Udah. Sudah penuh ini. Udah bagus. Sudah full. Sudah full? Lanjut. Boleh saya lanjut? Ya, lanjut. Baik. Nah, malaria bisa mereka atasi dengan kelambu. Jadi mereka ketika mengenal kelambu, mereka bisa mengatasi malaria sambil juga minum pasak bumi. Jadi pasak bumi itu sangat dikagumi oleh pemerintah kolonial karena mampu mengobati penyakit wabah malaria ini. Nah, sampar, cacar, diare, dan mutaber itu banyak memakan banyak jiwa di kalangan orang-orang Dayak Ngaju. Ya, misalnya ada laporan dari pemerintah kolonial pada tahun 1800 hampir separuh penduduk orang-orang Dayak yang di Sungai Kahayan itu meninggal dunia. Ya, mereka harus melarikan diri ke tempat yang lain untuk menyelamatkan diri. Nah, apa yang mau saya katakan di sini adalah untuk mendukung bahwa pengalaman mengenai wabah dan sampar itu bukanlah hal baru bagi komunitas lokal. Nah, ketika saya membaca dan mengikuti mengenai ritual-ritual suci mereka, terutama yang dituturkan oleh para Balian, terutama ketika mereka menceritakan tentang sejarah asal-usul adanya ritual perkawinan. Nah, di sana dengan jelas disampaikan bahwa yang namanya penyakit, yang namanya sampar, yang namanya wabah, yang namanya pandemi itu adalah bagian dari kehidupan masyarakat lokal. Nah, dia tidak hanya sekedar berkepribadian, saya setuju dengan Pak Rizal tadi, dan begitu juga dengan Romo Rudi, dia tidak sekedar berkepribadian, tapi dia juga punya sejarah
dia punya sejarah asal-usul, dia punya genesis, dia punya kejadian yang berkaitan erat dengan sejarah manusia. Dan yang menariknya, orang Dayak Ngaju melihat bahwa yang namanya penyakit, semua penyakit itu punya hubungan dengan yang namanya manusia. Bukan hubungan subjek-objek, tapi sangat personal sekali. Hubungannya adalah saudara. Saudara satu rahim, saudara satu kandungan, satu ibu. Nah, itu saya dapatkan dari cerita asal-usul. Semoga ini bisa dibaca penuh ya. Bisa? Nah, oke, mantap. Jadi Bisa, Pak Marco, bisa. Bisa di zoom ya. ya, bisa ya. Oke, baik. Nah, dalam cerita asal-usul, dalam tutulan suci penciptaan, ini biasanya didaraskan, dinyanyikan oleh para Balian ketika melakukan upacara-upacara ritual yang penting, itu dituturkan bahwa manusia yang pertama, leluhur atau nenek moyang orang Dayak yang pertama itu, pasangan manusia pertama itu, ya saya tidak mau menyebut namanya lengkap, hanya nama awalnya saja. Karena kalau saya menyebut namanya lengkap, saya harus melakukan beberapa ritual khusus malam hari ini. Ya, Siap. ya leluhur lelaki itu namanya Manyame, kemudian leluhur perempuan itu namanya Kameloh. Nah, mereka berdua bertemu satu dengan yang lain dan jatuh cinta. Lalu mereka tidur bersama. Nah, dari hasil tidur bersama itu, rupanya sebelum mereka mendapat anak, nanti mereka mendapat anak kembar 3, itu yang menjadi leluhur semua orang Dayak, mereka mengalami keguguran 12 kali. Jadi leluhur perempuan yang pertama yang bernama Kameloh itu mengalami keguguran 12 kali. Nah, keguguran yang pertama itu melahirkan satu sosok ilahi, ya saya menyebutkannya sosok ilahi, saya tidak mau menyebut nama dewa, apalagi hantu ya, saya menyebut sosok ilahi, yang namanya Sarupui Biha Apui. Nah, menurut para Balian, dalam tutulan suci mereka, Sarupui Biha Apui ini mempunyai 3 orang anak, yaitu Karang Rajan Peres, ini kalau diterjemahkan adalah Karang Raja Puru atau Raja Sampar, lalu Bujang Kamising, ini kalau diterjemahkan semacam Raja Diare atau Raja Mutaber, kemudian Rayun Sengehen, ini juga kalau diterjemahkan semacam penyakit dingin. Nah, mereka ini tinggal di satu tempat, yaitu dilihat di samudra, di laut, di daerah muara sungai, di laut atau di daerah hilir. Nah, lalu kemudian leluhur perempuan kembali mengalami keguguran yang kedua. Yang menarik adalah keguguran yang kedua ini juga melahirkan keturunan-keturunan yang nantinya menghasilkan penyakit. Dia melahirkan seseorang yang bernama Ular Malang Laut, sosok ilahi yang lain. Nah, dia mempunyai banyak keturunan, begitu banyaknya akhirnya dibuat satu nama saja untuk mereka, yaitu Rajan Peres Baratus, Gangguran Ara, sampai Baribu, Sasabutan Biti. Nah, yang menarik, kalau yang pertama itu berada di samudra, berada di lautan, maka yang kedua ini, penyakit yang kedua ini berada di dasar sungai. Di palungan yang paling dalam di bagian sungai, disitulah mereka berada. Nah, saya tidak menceritakan keguguran yang selanjutnya, karena itu akan panjang sampai yang ke-12. Tapi yang saya mau katakan adalah, orang Dayak Ngaju ketika mengadakan ritual-ritual penyembuhan, mengadakan ritual-ritual tolak bala, mengadakan ritual-ritual menghadapi wabah atau pandemi, selalu menuturkan cerita ini. Mereka selalu menuturkan bahwa mereka mempunyai asal-usul yang sama. Ya, mereka mengetahui sejarah asal-usul dari penyakit ini. Bahkan mereka pun mengakui bahwa para penyakit ini adalah kakak tertua. Kakak tertua yang berasal dari rahim ibu yang sama. Nah, itu diucapkan
dalam ritual-ritual itu. Nah, dari ritual itu nampak sekali bagaimana masyarakat lokal melihat penyakit itu ya bukan sesuatu yang harus yang harus dilihat sebagai musuh yang dilawan mati-matian, tapi mereka melakukan cara yang sangat ini mungkin ada kaitannya dengan ekologi kita, di mana dia melihat itu sebagai saudaranya, sebagai orang satu kandung, satu rahim dengan sampar dan penyakit itu. Nah, karena itu dalam ritual-ritual hampir tidak ada yang namanya pengusiran, penengkingan, apalagi menghardik dari penyakit itu. Ya memang ada, tetapi dia lebih pada membujuk. Misalnya kakak pulanglah atau kakak pulanglah, kami sudah cukup lelah dan segalanya. Dia lebih pada menyuruh pulang daripada wabah itu. Nah, saya ingin memperlihatkan beberapa pola pendekatan yang dilakukan oleh orang Dayak Ngaju ketika terjadi wabah atau pandemi. Yang pertama, mereka akan melakukan ritual untuk menguatkan roh dan jiwa mereka. Ya, mereka akan memanggil roh-roh penjaga kampung, roh-roh pelindung keluarga, bahkan nenek moyang pun dipanggil dalam ritual itu. Maksudnya agar mereka punya kekuatan jiwa, punya kekuatan roh dan tubuh mereka sehat. Lalu kemudian mereka melakukan ritual tolak bala. Nah, ritual tolak bala ini bukan pengusiran, tapi semacam untuk memberi batas. Memberi batas bahwa ini wilayah kami, saudaramu yang hidup di bumi, dan di sana wilayah kalian. Wilayah kalian ada di bawah sungai, ada di dalam dasar laut yang dalam. Nah, kalaupun cara itu belum bisa jalan atau belum bisa berlangsung, maka mereka melakukan ritual yang namanya ritual pengganti diri, yang disebut dengan sadiri. Nah, ini saya memperlihatkan, ini ada semacam bahasa kami ini lanting. Lanting itu semacam rakit dari kayu. Nah, ini dibuat rakitnya dari batang pisang. Kenapa dibuat demikian? Karena dalam mitos itu diceritakan bahwa Raja Peres, raja dari segala penyakit itu, dia mempunyai kapal yang hitam, mempunyai bendera yang hitam. Lalu mereka menghiliri sungai dari muara. Nah, mereka akan singgah di kampung-kampung dan membuat banyak orang meninggal dunia. Nah, sebelum perahu mereka itu sampai ke kampung yang dituju, maka orang-orang kampung melarutkan rakit yang terbuat dari batang pisang dan bamban seperti ini. Tetapi bukan sekedar rakit, di dalamnya diletakkan patung-patung yang terbuat dari tepung beras. Nah, apa gunanya tepung-tepung itu? Itu yang disebut dengan pengganti diri. Nah, ini sama dengan istilah yang disampaikan Romo Rudi tadi sebagai silih pengganti, substitusi, pengganti ya. Jadi di patung itu ada kelihatan patung-patung yang putih, mungkin ini lebih jelas. Di patung itu diletakkan darah dari binatang yang dikorbankan, tapi di situ juga ada potongan kuku, ada potongan rambut dan potongan pakaian dari penduduk kampung atau orang-orang yang ikut serta dalam upacara itu. Nah, tujuannya apa? Supaya Raja Peres atau sosok ilahi yang menguasai segala penyakit itu tidak menyerang manusia itu, tapi menyerang sosok patung itu. Atau mengambilnya dan membawanya pulang. Jadi bukan mengambil orang kampung, tapi mengambil patung-patung dari tepung beras yang sudah diberikan itu. Nah, tetapi hal ini kadang-kadang masyarakat lokal atau orang Dayak juga melihat situasi. Ritual diberlakukan, melarutkan sadiri atau pengganti diri dilakukan, namun pemberlakuan hukum patang tabu juga diberlakukan. Ya, ada banyak pantangan yang diberlakukan, mulai dari tidak boleh ribut, tidak boleh menyalakan lampu, tidak boleh turun dari rumah, dan seterusnya. Ada banyak pantangan. Dan itu pantangan biasanya dituruti dan diikuti oleh semua penduduk kampung.
Nah, bagaimana kalau situasi pandemi terus berlanjut? Padahal semua ritual sudah dilakukan. Ya, tentu saja di sini mereka melakukan tindakan-tindakan yang lain. Nah, biasanya pemimpin adat atau kepala desa memerintahkan orang-orang kampung untuk mengungsi sementara. Kemana mereka mengungsi? Mereka mengungsi sementara ke rumah-rumah mereka yang jauh dari kampung yang berada di pinggir sungai. Ya, biasanya penduduk atau masyarakat lokal mempunyai rumah lain yang berada di ladang atau di kebun mereka. Nah, mereka disuruh pergi ke sana sekitar 1 sampai 2 bulan. Kalau situasi sudah baik, mereka boleh kembali ke kampung. Nah, tetapi bagaimana kalau situasi belum membaik juga? Maka orang-orang kampung akan pindah desa ke tempat yang lain. Itu artinya tempat itu sudah tidak bisa didiami. Nah, karena itu di sepanjang Sungai Kahayan, Katingan, Kapuas di Kalimantan Tengah, itu ada banyak bekas-bekas desa. Ya, memang ada 2 kemungkinan dari bekas-bekas desa itu. Satu, karena ada peperangan, yaitu pengayauan. Lalu yang kedua adalah karena adanya pandemi atau wabah ini yang memakan banyak jiwa. Nah, biasanya kalau sudah mendapat petunjuk, maka mereka akan pindah dari desa itu. Nah, teman-teman, kawan-kawan, apa yang mau saya katakan dari hal ini adalah bahwa masyarakat lokal punya cara, punya sikap yang lain dalam memandang pandemi atau wabah ini. Nah, memang di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah ada banyak ritual-ritual adat yang dilakukan. Tapi seperti yang sudah dikatakan sebelum-sebelumnya, ritual-ritual adat itu hanya menjadi milik komunitas kecil saja. Kenapa saya katakan demikian? Karena negara atau pemerintah belum sungguh-sungguh memberi rekognisi untuk mereka. Nah, dari mana kita bisa tahu bahwa negara tidak memperhatikan atau tidak memberi rekognisi kepada mereka? Yaitu pada saat pemberlakuan hukum pantang tabu itu. Ya, hukum pantang tabu hanya ditaati sedikit orang. Sementara 95% lebih atau mungkin 98% lebih itu melanggar hukum pantang tabu itu. Akhirnya ritual-ritual itu tidak punya daya sosial, tidak punya kekuatan lagi. Dia hanya menjadi, bahkan saya melihat, dia hanya menjadi semacam ya sekedar pelengkap saja. Ya, misalnya Dewan Adat Dayak melaksanakan itu ya sekedar untuk memperlihatkan bahwa Dewan Adat Dayak punya keprihatinan dan mempraktekkan ritual leluhur yang ada. Nah, yang terakhir yang mau saya sampaikan dan menjadi poin saya adalah masyarakat lokal melihat bahwa baik manusia maupun wabah penyakit itu punya tempat masing-masing. Punya tempat, mereka berada di wilayahnya masing-masing. Nah, kapan mereka muncul? Yaitu ketika keseimbangan itu terganggu. Nah, biasanya para ketua-ketua adat, orang-orang tua selalu mencari apa ya kesalahan kami sehingga muncul seperti ini. Mereka melakukan perenungan yang dalam dan kemudian melakukan perbaikan-perbaikan diri. Karena mereka tahu kalau sampai Raja Peres, Raja Kematian atau wabah penyakit ini datang, berarti ada sesuatu yang sangat luar biasa yang terjadi sehingga mereka datang. Seharusnya mereka tinggal aman di wilayah mereka sendiri sesuai dengan pembagian yang telah diatur dalam penaturan atau tuturan-tuturan suci para leluhur. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa melengkapi dan menjadi bagian dari diskusi ini secara utuh. Terima kasih. Selamat malam. Salam sehat semuanya.